Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Ramadania dengan NIM 2503016 dari PGMI Non-Reguler Semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Moderasi Beragama, dosen pengampu Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD, yang berjudul Moderasi Beragama dalam Literatur Al-Quran dan Hadis. Saya akan meliputi 4 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teoritis, analisis penerapan, dan kesimpulan, serta refleksi diri. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Mengapa moderasi beragama sangat penting? Yang pertama, karena adanya ancaman ekstremisme, munculnya tafsir agama yang sempit dan intoleran yang mengancam harmoni sosial. Yang kedua, yaitu realitas pluralisme. Indonesia sangat beragam, maka dari itu, pendidikan harus membekali siswa dengan sikap inklusif. Yang ketiga, peran pendidikan. Kampus atau sekolah adalah ruang utama penanaman nilai wasatiyah atau sikap tengah-tengah. Jadi, dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama menjadi sangat penting karena kita hidup di masyarakat yang plural dan multikultural. Tantangan terbesar saat ini adalah munculnya ekstremisme, baik dalam bentuk pemikiran maupun tindakan yang akan menafsirkan agama secara sempit. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting untuk menanamkan nilai inklusif dan sikap tengah-tengah, atau yang disebut wasatiyah, agar harmoni sosial tetap terjaga. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teoritis. Moderasi atau wasatiyah dalam Islam berarti bersikap tengah-tengah, tidak ekstrim, dan baik dalam hal keyakinan, ibadah, maupun sosial. Inti dari moderasi beragama adalah wasatiyah, yang berasal dari kata wasat, yang berarti tengah-tengah. Ini adalah sikap yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, yang sering disebut tawazun, serta adil atau yang disebut itidal, yaitu memposisikan sesuatu tepat pada tempatnya. Moderasi adalah berada di posisi sedang, tidak kekurangan dan tidak berlebihan, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Nilai kunci pertama yang ditekankan Al-Quran adalah tasamuh atau toleransi. Ini terlihat jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ayat ini menjadi landasan kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Nilai kunci yang kedua adalah keadilan atau yang disebut i'tidal. Konsep keadilan ini tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup keseimbangan hidup, seperti yang diriwayatkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yaitu mengajarkan kita untuk mencari pahala akhirat, tetapi juga tidak melupakan bagian kita dari dunia. Ini adalah contoh dari sikap tawazun. Dari sisi hadis, Rasulullah SAW selalu mencontohkan akhlak sosial dan keadilan, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Inilah dasar kuat bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin. Dengan memahami konsep inti ini, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini, yaitu tasamuh, i'tidal, dan juga tawazun, yang akan kita terapkan dalam praktik pembelajaran, dimulai dari penentuan teori dan strategi pengajaran. Mari kita lihat slide selanjutnya. Bagian ketiga adalah penerapan nilai moderasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, melalui teori dan strategi pengajaran. Integrasi moderasi beragama di kelas dimulai dari pondasi teori. Pertama, teori pembelajaran, saya memilih konstruktivisme sosial. Teori ini mendorong siswa untuk aktif berdialog dalam mencari kebenaran bersama, bukan sekedar menerima. Pendekatan dialogis ini sangat sesuai dengan prinsip Islam, yaitu musyawarah atau yang disebut dengan istilah syura, yang mengajarkan kita untuk menyelesaikan persoalan demi kemaslahatan bersama. Tujuannya adalah membentuk pemahaman siswa yang terbuka terhadap perbedaan. Kedua, strategi pengajaran. Strategi yang saya terapkan adalah Problem Based Learning atau PBL. Melalui PBL, saya akan memberikan kasus-kasus nyata terkait isu sosial atau konflik. Siswa kemudian ditugaskan untuk merumuskan solusi yang moderat dan adil. Dalam proses ini, mereka secara otomatis mengaplikasikan prinsip tasamuh dan i'tidal yang telah mereka pelajari.
PBL adalah kerangka yang bagus, tetapi tantangan di kelas selalu ada. Oleh karena itu, slide berikutnya akan membahas bagaimana saya akan melakukan koreksi saat siswa salah menafsirkan dalil dan pemanfaatan pada media untuk membantu pemahaman. Selanjutnya adalah penerapan yang kedua, yaitu melalui analisis kesalahan dan penggunaan media pembelajaran. Bagian penerapan kedua fokus pada bagaimana cara mengatasi tantangan di kelas. Selanjutnya adalah penerapan yang kedua, yaitu melalui analisis kesalahan dan penggunaan media pembelajaran. Bagian penerapan kedua fokus pada bagaimana cara mengatasi tantangan di kelas. Yang pertama, yaitu analisis kesalahan. Sebagai pendidik, saya harus siap meluruskan penafsiran dalil yang ekstrim atau terlalu tekstual. Saya akan melakukannya dengan prinsip tawasud, yaitu bersikap pertengahan. Misalnya, jika ada siswa yang menafsirkan jihad secara kaku, maka saya akan meluruskannya dengan menjelaskan bahwa prioritas tertinggi atau aulawiyah adalah perbaikan diri dan kemaslahatan bersama, bukan kekerasan. Dan ini menjadi penting untuk mengalihkan fokus dari perbedaan. Kedua, yaitu penggunaan media. Untuk menghindari pembelajaran yang hanya teoritis, saya akan memanfaatkan video atau dokumenter tentang keragaman di Indonesia. Media ini berfungsi sebagai visualisasi nyata dari prinsip sinergitas antar umat beragama. Ketika siswa melihat bagaimana praktik toleransi berjalan di lapangan, pemahaman moderasi mereka menjadi kontekstual dan lebih kuat. Semua upaya strategis dan koreksi tersebut pada akhirnya akan bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Jadi, untuk slide selanjutnya akan berfokus pada langkah-langkah konkret dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, penerapan ketiga yaitu penanaman nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar. Bagian penerapan terakhir ini adalah hal yang paling penting, yaitu penanaman nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter siswa. Baik, yang pertama, nilai dari Al-Quran. Saya akan mengajak siswa untuk fokus pada konsep fastabiqul khairat, yang berarti berlomba-lomba dalam kebaikan, yang ditekankan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Daripada menghabiskan waktu untuk memperdebatkan perbedaan cabang agama, energi siswa akan diarahkan untuk berfokus pada kebaikan bersama dan tindakan positif. Yang kedua, yaitu aplikasi keadilan. Nilai itidal atau adil dan tawazun yang berarti seimbang harus ditanamkan melalui praktik sehari-hari. Sebagai pendidik, saya harus menjadi model dengan menerapkan simulasi, peran atau kontrak belajar yang adil di kelas. Saya juga harus bersikap transparan dalam penilaian dan perlakuan. Memastikan tidak ada siswa yang merasa diperlakukan lebih istimewa atau diremehkan, sehingga nilai moderasi terinternalisasi menjadi kebiasaan. Kesimpulannya yaitu bahwa konsep wasatiyah adalah peta jalan sempurna untuk pendidikan kita. Keberhasilan implementasi menuntut sinergi metode dari teori hingga media. Tujuan akhirnya adalah memastikan nilai tasamuh dan iktidal terinternalisasi, menghasilkan lulusan yang tidak hanya teguh pada dalil, tetapi juga berperilaku seimbang di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya terkait tugas UTS ini dan implikasinya bagi saya sebagai calon peserta didik. Secara pribadi, tugas ini mengubah pandangan saya bahwa moderasi memerlukan metode pedagogis yang aktif, dan tantangan terbesar adalah bagaimana guru bisa konsisten untuk memfasilitasi diskusi yang sensitif. Saya merekomendasikan pendidik harus menjadi model keseimbangan atau yang disebut tawazun, dan perlunya pelatihan intensif agar kurikulum moderasi dapat diterapkan secara konsisten. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.